Apa jadinya jika waktu berhenti? Sebuah pertanyaan yang terdengar seperti teka-teki fantasi atau cerita fiksi ilmiah. Tapi ketika kita benar-benar memikirkannya, kita segera menyadari bahwa pertanyaan ini menyentuh sesuatu yang sangat mendasar, eksistensi kita. Waktu bukan hanya sekadar detik yang berdetak di jam dinding atau tanggal di kalender. Waktu adalah fondasi dari segala perubahan, dari gerakan tangan hingga perjalanan galaksi. Tanpa waktu, tidak ada gerak, tidak ada proses, tidak ada sebab akibat. Tapi, bisakah kita benar-benar membayangkan dunia tanpa waktu? Sejak manusia mulai berpikir tentang alam semesta, waktu selalu menjadi teka-teki yang memikat. Kita tahu bahwa kita lahir, tumbuh, menua, dan mati dalam aliran waktu. Tapi apa sebenarnya waktu itu? Apakah waktu itu nyata atau hanya ilusi dalam pikiran manusia? Dan yang paling menarik, jika waktu bisa berhenti, bagaimana caranya? Dan apa dampaknya terhadap segala hal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menjelajah jauh ke dalam ilmu fisika dan filsafat. Kita harus menelusuri pemahaman tentang waktu dari era Isaac Newton hingga teori relativitas Albert Einstein. Kita harus menengok dunia kuantum yang aneh, di mana waktu tampak bekerja dengan cara yang berbeda. Dan pada akhirnya kita perlu menghadapi kenyataan bahwa mungkin waktu bukanlah apa yang kita pikirkan selama ini. Video ini akan menjadi perjalanan menelusuri waktu. Apa itu waktu? Bagaimana ia bekerja dan apa jadinya jika ia tidak ada? Kita akan menggunakan sains, logika, dan sedikit imajinasi. Tapi berhati-hatilah, karena semakin dalam kita menyelam, semakin kabur batas antara kenyataan dan spekulasi. Ini bukan hanya soal fisika, ini soal keberadaan kita sendiri. Dan jadi, mari kita mulai dari titik paling mendasar. Apa itu waktu menurut fisika? Dalam fisika klasik, waktu adalah sesuatu yang mutlak. Isaac Newton membayangkan waktu sebagai panggung yang tak tergoyahkan, tempat segala sesuatu terjadi secara berurutan. Bagi Newton, waktu mengalir konstan dari masa lalu ke masa depan, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Tak peduli Anda diam atau bergerak, waktu tetap mengalir sama bagi semua orang. Inilah dasar dari mekanika klasik, kerangka yang selama berabad-abad digunakan untuk memahami alam semesta. Namun semua itu berubah di awal abad ke-20, ketika Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas. Dalam relativitas khusus, Einstein menunjukkan bahwa waktu tidaklah absolut. Ia tergantung pada kecepatan. Semakin cepat Anda bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi Anda. Bahkan dalam relativitas umum, gravitasi juga bisa memengaruhi waktu. Semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu berlalu. Ini berarti waktu bukanlah panggung pasif, tetapi bagian dari struktur ruang waktu yang bisa dibengkokkan. Konsekuensinya sangat radikal. Dua orang bisa mengalami waktu secara berbeda, tergantung pada posisi dan kecepatan mereka. Astronot di orbit bumi mengalami waktu lebih lambat daripada orang di permukaan bumi. Jam di puncak gunung berdetak sedikit lebih cepat dibandingkan jam di dasar laut. Artinya waktu bersifat relatif, bukan universal. Dan ini telah dibuktikan dalam eksperimen demi eksperimen. Tapi bahkan relativitas tidak menjelaskan semuanya. Ketika kita masuk ke dunia subatomik, hukum-hukum fisika klasik dan relativistik mulai goyah. Di dunia kuantum, partikel bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Proses-proses berlangsung dalam ketidakpastian. Dan yang aneh, dalam beberapa persamaan fisika kuantum, waktu bahkan tidak ada. Ia tidak muncul sebagai variabel fundamental. Jadi jika dalam fisika klasik waktu adalah panggung, dalam relativitas waktu adalah dimensi yang lentur, maka dalam dunia kuantum, waktu bisa jadi hanya konsekuensi dari hubungan antara entitas yang lebih mendasar. Tapi ini baru permulaan. Untuk benar-benar menggoyang fondasi kita, mari kita bertanya, apakah waktu itu nyata? Pertanyaan ini telah menghantui filsuf sejak zaman Yunani kuno. Bagi Plato dan Aristoteles, waktu adalah pengukur perubahan. Sesuatu hanya bisa disebut waktu jika ada transformasi. Siang menjadi malam, bayi menjadi orang tua, musim berganti. Tapi jika tidak ada perubahan, apakah waktu tetap ada? Atau waktu hanya ilusi yang muncul karena kita mengamati perbedaan?
Filsuf modern seperti Immanuel Kant percaya bahwa waktu bukanlah entitas di luar sana, tetapi struktur dalam pikiran manusia. Kita tidak bisa memahami dunia tanpa menempatkan segala hal dalam urutan waktu. Jadi waktu bagi Kant adalah cara pikiran kita memahami realitas, bukan bagian dari realitas itu sendiri. Ini pandangan yang mendalam, bahwa waktu mungkin tidak nyata seperti batu atau air, tapi nyata sebagai alat persepsi. Lalu ada pandangan blok semesta, blok universe, yang menyatakan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya ada secara bersamaan dalam struktur 4 dimensi. Kita hanya mengalami waktu secara linear karena kesadaran kita bergerak dalam satu arah. Seperti menonton film frame demi frame, padahal semua adegan sudah ada. Dalam pandangan ini, berhentinya waktu bisa berarti kita terjebak dalam satu frame selamanya. Namun ini juga menimbulkan pertanyaan lain. Jika masa depan sudah ada, apakah kita benar-benar memiliki kehendak bebas? Jika waktu adalah struktur tetap, maka apakah perubahan benar-benar terjadi? Atau kita hanya berjalan di atas rel takdir? Inilah dilema klasik dalam filsafat waktu, realitas sebagai proses atau realitas sebagai keseluruhan statis. Pada akhirnya, kita tidak bisa membuktikan secara mutlak apakah waktu itu nyata atau tidak. Tapi kita bisa mengamati bahwa waktu terasa nyata. Kita menua, kita menyesal, kita menantikan masa depan. Dan rasa inilah yang membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dunia jika waktu berhenti? Bayangkan sejenak, waktu berhenti. Apa artinya? Apakah semua gerakan langsung membeku? Apakah pikiran kita ikut berhenti? Ataukah justru kita tetap sadar, terjebak dalam kekekalan 1 detik? Ini bukan hanya skenario fiksi ilmiah, ini eksperimen pikiran ekstrem untuk memahami hakikat realitas. Jika waktu benar-benar berhenti, maka tidak ada perubahan yang mungkin terjadi. Elektron tak lagi berputar, jantung tak lagi berdetak, cahaya tak lagi bergerak. Segala proses biologis, fisik, kimia terhenti. Tapi jika segala sesuatu berhenti, termasuk kesadaran kita, maka tidak akan ada yang merasakan bahwa waktu telah berhenti. Keberhentian total akan seperti kematian absolut, tapi tanpa awal dan akhir, hanya stagnasi mutlak. Namun bagaimana jika hanya waktu eksternal yang berhenti, dan kita tetap sadar? Ini akan menjadi siksaan yang tak terbayangkan, menyaksikan dunia diam selamanya. Tak ada suara, tak ada gerak, tak ada perubahan. Keabadian dalam bentuk yang paling menakutkan. Atau sebaliknya mungkin ketenangan sempurna, tanpa tekanan, tanpa beban, tapi seberapa lama ketenangan bisa dinikmati jika waktu tidak lagi ada untuk mengukurnya. Dalam skenario lain, kita bisa membayangkan dunia di mana waktu berjalan berbeda, di mana waktu hanya berjalan jika ada pengamat, atau di mana waktu bukan garis lurus, tapi simpul-simpul peristiwa. Fiksi ilmiah sering bermain dengan ide ini, mesin waktu, dunia paralel, loop temporal. Tapi semua itu tetap bergantung pada asumsi bahwa waktu adalah sesuatu yang bisa dimainkan. Jika waktu benar-benar berhenti, maka semua permainan berakhir. Kita sampai pada kesimpulan yang aneh. Kita tidak bisa membayangkan dunia tanpa waktu, tanpa menggunakan waktu sebagai dasar imajinasi kita. Itu seperti mencoba melihat tanpa cahaya atau mendengar tanpa suara. Tanpa waktu, bahkan konsep apa jadinya tidak memiliki makna. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir, kenapa waktu terasa cepat atau lambat? Secara objektif, 1 detik adalah 1 detik. Tapi mengapa waktu kadang terasa melambat saat kita menunggu sesuatu dan terasa terbang ketika kita bersenang-senang? Jawabannya ada pada cara otak manusia memproses pengalaman. Persepsi waktu sangat subjektif dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perhatian, emosi, aktivitas, bahkan usia. Saat kita kecil, segalanya terasa baru. Otak kita menyerap informasi dengan intensitas tinggi. Karena itu, masa kanak-kanak terasa lama, penuh pengalaman pertama. Tapi saat kita dewasa, banyak hal menjadi rutin. Otak tak lagi merekam dengan detail. Hari-hari berlalu tanpa kesan.
maka waktu terasa makin cepat. Ini bukan waktu yang berubah, tapi pikiran kita yang tak lagi menangkapnya seperti dulu. Emosi juga memainkan peran besar. Ketakutan, kecemasan, atau kesepian bisa memperlambat persepsi waktu. Sementara euforia, cinta, atau keterlibatan penuh bisa membuat waktu terasa menghilang. Inilah mengapa 1 jam menunggu di ruang tunggu terasa seperti selamanya. Sementara 3 jam menonton film favorit terasa seperti satu kedipan mata. Faktor budaya dan teknologi juga memengaruhi. Di dunia yang serba cepat, kita terbiasa multitasking, berpindah dari satu hal ke hal lain. Ironisnya, semakin cepat kita hidup, semakin terasa waktu hilang. Kita mengejar waktu tapi merasa selalu kekurangan. Kita terperangkap dalam paradoks. Di era kecepatan, kita kehilangan rasa akan waktu. Jadi meskipun waktu adalah fenomena fisik, cara kita mengalaminya sangat manusiawi. Dan mungkin inilah petunjuk paling penting, bahwa waktu bukan hanya ukuran perubahan, tetapi jembatan antara sains dan kesadaran. Kita tidak hanya hidup di dalam waktu, kita merasakan waktu. Apa jadinya jika waktu berhenti? Mungkin tak ada yang akan terjadi sama sekali, karena tanpa waktu tidak ada jadinya. Tapi mungkin pula, waktu tak akan pernah benar-benar berhenti. Ia mungkin bukan entitas yang bisa dimatikan seperti lampu, melainkan kerangka dari keberadaan itu sendiri. Sesuatu yang tak bisa dihilangkan tanpa menghapus realitas itu sendiri. Pertanyaan tentang waktu membawa kita ke batas antara sains dan filsafat, antara fisika dan perasaan. Kita tahu bahwa waktu itu relatif. Kita tahu bahwa ia memengaruhi dan dipengaruhi. Tapi kita belum tahu dari mana ia berasal, atau mengapa ia mengalir ke satu arah. Waktu adalah misteri terbesar yang kita alami setiap hari, tapi belum sepenuhnya kita pahami. Dan mungkin justru disitulah keindahannya. Kita hidup dalam irama waktu, menari di atas detik-detik yang terus bergerak. Kita menulis, mencinta, merindukan, berharap, semua dalam kerangka waktu. Jika waktu adalah panggung, maka kita adalah para aktornya. Dan seperti dalam semua drama, kita tahu suatu saat tirai akan turun. Tapi justru karena itu, setiap momen terasa begitu berharga. Jadi apakah waktu nyata atau hanya ilusi? Mungkin keduanya. Mungkin waktu adalah ilusi yang sangat nyata, atau mungkin waktu hanyalah cara kita memahami sesuatu yang jauh lebih kompleks, keberadaan itu sendiri. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apa jadinya jika waktu berhenti, tapi apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang kita punya